Menantu Dewa Perang. Bab 362. Aku siapkan hadiahnya. Dengan adanya jembatan internal, tenaga dalam kamu bisa terhubung ke seluruh bagian tubuh dengan jembatan itu. Ini adalah sebuah metamorfosi dari penggunaan tenaga dalam. Ternyata petarung jembatan awan ajaib sekali, ya. Tapi apa jembatan internal itu sebenarnya? Konkretnya aku juga tidak bisa menjelaskan, setiap orang berbeda. Jembatan internal itu ibaratnya sebuah sistem transfer energi virtual yang diciptakan oleh tubuh sendiri. Lalu bagaimana dengan jembatan eksternal? Jembatan eksternal itu menghubungkan tenaga dalam supaya bisa dikerahkan keluar tubuh. Itu tahapan tertinggi dari jembatan awan. Tenaga manusia apa bisa dikerahkan keluar tubuh tanpa alat bantuan? Memang ini adalah hal yang membingungkan. Tenaga manusia hanya bisa diciptakan dari dalam tubuh. Misalnya seperti pukulan, jika pukulan itu tidak mengenai target, tenaganya juga tidak akan bisa terkerahkan. Bahkan pukulan yang sangat cepat bisa menimbulkan semacam gelombang angin juga karena adanya perantara udara. Kalau tidak ada substansi yang bisa digunakan untuk mentransfer energi, energi tersebut mana bisa dikerahkan. Tapi apakah jembatan eksternal bisa menjadi perantara itu? Jembatan eksternal adalah hal yang paling sulit untuk dicapai seorang petarung. Kalau ada yang bisa, berarti dia tinggal selangkah lagi menuju Grandmaster. Sebenarnya Grandmaster pun juga hanya berada di tahap itu, hanya saja dia sedikit lebih menguasai dasarnya, jelas si rubah perak. Dari yang kamu bilang tadi, berarti untuk mencapai jembatan awan, aku harus memikirkan cara untuk membentuk jembatan internal ini. Tapi masalahnya aku tidak mengerti apa-apa. Makanya aku bilang kamu ini masih terlalu dini. Apa kamu ada pengalaman yang bisa dibagikan? Tanya Jason. Biasanya orang menggunakan kerangka tulangnya sebagai perantara, ini adalah cara yang paling sederhana dan paling cepat. Tulang. Memang dari awal energi ditransfer melalui tulang, kan? Memang benar begitu, tapi orang biasa hanya bisa mentransfernya melalui tulang yang memiliki sendi. Mereka tidak bisa menggunakan tulang yang tak bisa bergerak untuk mentransfer energi. Maksud dari jembatan internal itu ya membuat setiap tulang yang ada di tubuh kita mampu menjadi perantara untuk mentransfer energi. Ini namanya jembatan internal pembuluh tulang. Begitu, ya. Pada dasarnya setiap tulang memang bisa menjadi perantara, kalau aku bisa menghubungkan semua tulang menjadi perantara melalui jembatan internal, pasti akan jauh lebih efektif. Tepat sekali, kalau kamu bisa melakukan itu, tenaga dalam bisa pergi kemana saja di dalam tubuhmu. Tenaga yang kamu keluarkan juga jadi meningkat ratusan kali lipat. Inilah yang membedakan jembatan awan dengan tingkatan lain. Pantas saja selama ini aku tidak bisa, ternyata caraku yang salah. Jembatan internal pembuluh tulang itu cuma salah satu jenis yang paling lemah dan paling mudah dikuasai. Memangnya ada lagi yang lebih kuat? Tentu saja. Jembatan internal otot lebih kuat lagi, tapi jauh lebih sulit. Cuma segelintir orang yang bisa. Apa bisa dilatih secara bersamaan? Tidak bisa. Cuma bisa pilih salah satu. Satu orang cuma bisa punya satu jembatan internal. Dari omongan kamu tadi, berarti aku lebih baik berlatih jembatan internal otot. Kalau kamu mau itu, aku sangat kecewa padamu. Apa maksudnya itu? Pembuluh darah. Kamu coba jembatan internal pembuluh darah saja. Kamu jangan ngibul, ya. Mana mungkin darah juga bisa digunakan sebagai perantara. Otot butuh kontraksi dan tulang butuh gerakan untuk bisa menghasilkan energi. Darah mana bisa? Darah orang lain tidak bisa, tapi kamu punya bisa karena darah kamu itu darah matahari. Meski cuma sedikit, tapi darah matahari ini bisa menyatu dengan darah di tubuhmu. Aku sama sekali tidak tahu kalau ternyata darah matahari juga bisa digunakan untuk mentransfer energi. Di 3 kota ini, tidak pernah ada manusia yang bisa menggunakan jembatan internal pembuluh darah. Kalau kamu bisa, kekuatan kamu akan melampaui semua petarung jembatan awan. Bahkan Grandmaster pun bukan lawanmu. Tapi bagaimana caranya aku bisa berlatih itu? Dalam hati Jason sudah bertekad untuk mempelajari jembatan internal pembuluh darah. Bukankah kamu bisa 9 matahari surga? Didalami saja esensinya, nanti juga kamu bisa. Tapi aku cuma bisa 3 jurus dari 9 matahari surga. Di dalamnya juga tidak menjelaskan apa-apa tentang jembatan internal pembuluh darah. Kamu harus bisa memahaminya sendiri,
aku sendiri juga tidak tahu lanjutannya. Dalam kepalanya Jason mengingat kembali 3 jurus yang sudah dia pelajari, tapi dia tidak mendapatkan petunjuk apapun tentang jembatan internal. Aku cukup mengerti tentang 9 matahari surga, biar aku kasih sedikit arahan untukmu, kata si rubah. Oke, kalau kamu bisa membantuku, kamu aku angkat jadi kakakku. Jangan, aku ini perempuan. Sudah, tidak usah banyak bicara lagi. Cepat ajari aku. Aku sudah tidak sabar, nih. Tubuh hanya memiliki 206 tulang dan 639 otot. Kedua metode ini kurang ampuh mengingat tempat yang mereka cakup juga masih terbatas. Tapi pembuluh darah tersebar ke seluruh bagian tubuh sampai ke ujung-ujungnya. Jembatan internal otot saja sudah bisa menghasilkan daya yang sangat kuat, apalagi pembuluh darah. Membayangannya saja sudah membuat Jason ngeri. 1 hari kemudian, terdengar suara ketukan pintu di tempat Jason menetap. Tapi Jason tak kunjung keluar. Setelah cukup lama akhirnya Jason menyelesaikan latihannya. Dia membersihkan diri dan mengganti pakaian, barulah dia keluar. Di luar sudah ada 4 orang yang menunggu, ada Kalim, Taslim, Matthew, Travis dan juga ada Nina di sana. Ada apa kalian kemari? Tanya Jason. Kalim menceritakan semua kejadiannya dan berkata, tim investigasi di kota XD menarik perhatian semua orang di 3 kota. Mereka berbondong-bondong ke kota XD untuk bertemu. Kita juga tidak boleh ketinggalan. Petik 2. Bahasa halusnya memang bertemu, tapi kalau boleh jujur, sebenarnya mereka hanya ingin menjilat. Jason sangat tidak suka dengan hal seperti ini. Jason, kamu jadi Raja ZH itu cuma anggapan kamu sendiri saja. Kalau kamu tidak dapat pengakuan dari pemerintah provinsi, kamu tidak bisa dianggap sebagai Raja ZH yang sah. Kalau tim investigasi tidak suka denganmu, posisi kamu sebagai Raja ZH bisa langsung dicabut sama mereka, kata Nina. Hanya Nina seorang yang berani berbicara seperti ini pada Jason. Jadi maksud kamu aku juga harus menjilat mereka? Yup, kamu harus dapat persetujuan dari mereka, barulah kamu bisa menjaga kota ZH. Kalau begitu aku ke sana, deh. Sebelum pergi, jangan lupa bawa hadiah untuk mereka. Kalau kamu tidak bisa membuat mereka senang, sia-sia saja kamu pergi. Masih harus menyiapkan hadiah segala. Dalam hati Jason sudah benar-benar tidak senang. Tapi apa boleh buat, mereka itu adalah orang dari pemerintah provinsi. Oke, aku siapkan dulu hadiahnya. Kalim, Taslim, kalian ikut aku. Aku juga mau ikut, kata Nina. Panggil aku kakak dulu. Hah, apa perlu segitunya? Aku tidak minta kamu panggil aku Dedi saja sudah bagus. Iya, deh, kakak. Bersambung. Bab 363. Kuberi 10 miliar. Menyiapkan hadiah. Jason sebenarnya merasa sangat keberatan, tapi dia tetap meminta Kalim dan Taslim untuk menyiapkan 2 buah hadiah. Jason juga turut membawa Nina dan berangkat ke kota XD secepat mungkin. Kota XD berada tepat di sebelah tebing air terjun tempat Joyce tinggal. Lebih tepatnya tempat tinggal Joyce memang termasuk dalam cakupan wilayah kota XD. Saat di mobil Jason mendapat pesan singkat dari Martha, yang isinya kurang lebih mengatakan bahwa Martha sudah tiba di sana dan ingin bertemu jika Jason sudah tiba. Pesan itu dikirim beberapa jam yang lalu, Jason hanya menjawabnya singkat dan menaruh kembali ponselnya. Nina, kamu tahu di tim investigasi ada siapa saja? Tanya Jason. Ada pelatih aliansi armori yang namanya Roger, terus ada muridnya, Ferawati. Ada juga anaknya ketua aliansi armori, Litra. Aku cuma tahu 3 orang saja. Selain mereka bertiga, masih ada 2 orang lagi. Martha sudah menyebutkan nama ketiga orang itu tadi. Emosi Jason bergejolak ketika dia mendengar nama Roger lagi. Nama ini memberikan kesan yang sangat kuat bagi Jason. 3 tahun yang lalu, Roger bersama 2 orang lainnya itulah yang datang ke kota ZH dan menyelidiki bukti-bukti bahwa Erles melakukan pengkhianatan. Insiden ini menjadi mimpi buruk bagi Jason selama hidupnya, dan pikiran Jason pun melayang kembali ke 3 tahun yang lalu saat insiden di Gunung Cheron itu terjadi. Nina melambaikan tangannya di depan wajah Jason dan berkata, Jason, kamu baik-baik saja. Oh, tidak apa-apa. Aku tadi cuma lagi mengingat kembali masa laluku.
Kita sudah sampai mana? Masih ada setengah jam lagi baru kita sampai di kota XD, tapi sebelumnya ada beberapa hal yang harus aku kasih tahu ke kamu. Jason memalingkan pandangannya keluar jendela menatap pohon-pohon yang terlewati oleh mobil yang dia naiki. Kota XD itu sudah bukan bagian dari kota ZH, dan juga bukan bagian dari kota KZ ataupun kota LZ, jadi tidak ada peraturan yang mengikat mereka. Di sana banyak orang-orang kuat, jadi sebaiknya kamu jangan terlalu mencolok. Benar, mereka tidak terikat dengan peraturan apapun. Tidak ada organisasi dari ketiga kota yang bisa masuk ke sana, makanya di kota XD ada banyak pembunuh dan agen rahasia berkumpul. Di antaranya ada satu orang yang sangat terkenal, namanya Brody. Aku dengar Brody sejak kecil sudah sangat berbakat. Dulunya dia berguru di Aliansi Armory, kemudian dia berkesempatan untuk masuk ke gerbang mistik. Begitu kembali ke kota XD, dia mengaku dirinya sebagai penguasa kota XD, ujar Kalim. Jadi dia berguru di bawah dua perguruan besar. Memangnya ini diperbolehkan? Tanya Jason pada Kalim. Umumnya sih hal seperti ini jelas tidak diperbolehkan. Ketiga aliran besar ini sudah lama saling bersaing memperebutkan murid di provinsi SJ. Setiap murid cuma boleh berguru di bawah satu perguruan dan tidak diizinkan untuk pindah. Kalau pindah, mereka akan dikucilkan. Tapi kasus Brody ini pengecualian. Kenapa dia bisa jadi pengecualian? Itu karena keunikan yang dia miliki. Dengar-dengar dia menjadi penengah dari kedua perguruan untuk melakukan transaksi. Sekembalinya dia ke kota XD, dia masih tetap menjaga hubungan baik dengan mereka. Banyak orang-orang kaya dari ketiga kota yang suka menjilatnya agar bisa bergabung dengan kedua perguruan tersebut. Ternyata dia hebat juga ya meski cuma penguasa kota kecil. Tak heran semua orang mau menjalin relasi dengannya, kata Jason. Tim investigasi tiba di kota XD juga disambut oleh Brody. Kalau kita sampai di sana nanti, orang pertama yang kita temui juga pasti Brody, kata Nina. Di antara kalian siapa yang kenal sama Brody? Tanya Jason. Aku dulu pernah mengobrol dengannya. Masalah pertemuan dengan dia biar aku yang urus, ujar Kalim. Jason tidak lagi berkomentar dan mengistirahatkan diri. Tak lama berselang mobil yang mereka naiki sudah tiba di kota XD. Jason membuka matanya dan melihat kota XD ternyata berada di tengah-tengah lembah pegunungan yang sangat besar. Di lembah gunung kira-kira terdapat ribuan gedung, yang mana berarti orang yang tinggal di kota ini juga tidak sedikit. Begitu memasuki lembah gunung langsung terlihat banyak orang berlalu lalang. Jason terkejut menyadari fakta bahwa orang-orang yang ada di sini tidak terlalu mementingkan kondisi ekonomi mereka. Ada banyak orang yang bercocok tanam, beternak hewan, menjadi pandai besi, berdagang, menjadi dokter, dan lain-lain. Hidup mereka terlihat sangat damai dan tidak tertekan dengan kebutuhan ekonomi. Kota XD berbeda dengan kota ZH ataupun kota KZ. Mereka di sini tidak terlalu menganggap penting pembangunan ekonomi. Orang-orang yang tinggal di sini kebanyakan lebih berkutat pada ilmu bela diri. Orang yang datang dan pergi juga kebanyakan adalah petarung, jelas Kalim. Jadi mereka hidup dari mana? Dokter yang ada di sini bukanlah dokter biasa, mereka bisa memberi pengobatan kepada petarung. Pandai besi di sini juga membuat peralatan yang digunakan oleh praktisi bela diri. Peternakan di sini pun menernakkan hewan yang memiliki energi yang khusus. Makanya meski jumlah transaksi mereka tidak banyak, tapi untung yang didapat tidak main-main. Menarik juga, tempat ini memberikan kesan yang sangat spesial. Kalim lalu menunjuk ke satu-satunya istana yang ada di lembah dan berkata, lihat istana yang ada di sana. Itu tempat tinggalnya Brody. Tim investigasi seharusnya juga berada di istana itu. Kita langsung sana pergi ke sana. Mereka pun tiba di depan pintu istana dan terkejut melihatnya. Di depan pintu masuk utama istana terdapat lapangan yang sangat luas, bahkan ada juga puluhan mobil mewah yang terparkir di sana. Di kedua sisi pintu masuk juga ada dua patung singa yang terbuat dari batu dan terlihat sangat gagah. Ada pula 4 orang pria kekar berpakaian serba merah berjaga dilengkapi oleh tombak di kedua tangan mereka. Dari jauh Jason sudah bisa merasakan aura yang sangat kuat terpancar dari mereka. Keempat penjaga ini adalah petarung dengan tingkat pura tenaga dalam. Gila, hanya penjaga keamanan saja tingkatnya pura tenaga dalam. Mengerikan sekali.
Awalnya Jason tidak begitu peduli dengan mereka dan datang hanya untuk bersenang-senang saja, tapi kini Jason jadi begitu mengagumi mereka. Tempat ini memang memiliki misteri yang sangat dalam. Di sana Jason juga melihat beberapa orang yang tak lagi asing baginya. Martha dan Winda juga ada di sana, sedang berdiri di depan pintu gerbang. Di sekitar mereka masih banyak petarung andal yang memohon untuk dipertemukan dengan Brody. Aku kasih kamu 10 miliar, tolong izinkan aku masuk, ucap salah seorang pria sembari memberikan cek kepada penjaga dengan muka penuh luka. Bersambung. Bab 364. Izinkan aku masuk. 10 miliar hanya untuk bertemu dengan Brody, sungguh harga yang sangat fantastis yang sulit untuk dibayangkan. Jika di kediaman Andara, dengan uang segitu dia sudah diperlakukan sebagai tamu istimewa. Dikasih berapapun penjaga di kediaman Andara pasti akan membiarkan mereka masuk. Tapi ini hanya untuk masuk ke dalam saja, harus mengeluarkan uang sebanyak 10 miliar. Apakah orang ini masih waras? Akan tetapi penjaga yang wajahnya penuh luka itu bahkan tidak melihat ceknya dan langsung berkata kepada pria itu, kamu ini sedang menghinaku. Kalau begitu aku kasih 10 miliar lagi, totalnya jadi 20 miliar. Aku cuma minta tolong agar aku dipersilakan masuk. Oh ya, perkenalkan, aku berasal dari kota LZ. Aku juga sudah membawakan hadiah untuk Brody. Dia itu memang terlahir di keluarga bela diri, kekuatannya memang agak lemah, tapi setidaknya dia sudah mencapai master bela diri. Hanya saja menyedihkan sekali seorang master bela diri harus merendah sampai seperti itu. Kamu pikir kamu layak untuk bertemu dengan Brody? Jangankan 20 miliar, mau kamu memberikan 60 miliar juga aku tidak akan membiarkan kamu masuk. Pria itu masih ingin membalas perkataannya, tapi dia langsung takut seketika dipelototi oleh si penjaga, dia pun langsung menarik kembali cek yang hendak dia berikan dan pergi dari sana. 100 miliar. Tolong kasih aku masuk, seru salah seorang lainnya, tapi dia ditendang jauh-jauh oleh si penjaga. Pergi kalian semua. Hari ini Brody sedang kedatangan tamu penting, jadi tidak ada yang boleh masuk. Lebih baik kalian pulang, atau aku tidak akan segan lagi pada kalian. Para bos besar yang datang membawakan uang dan wanita itu langsung ketakutan dan melarikan diri. Di saat itu terdengar suara teriakan yang sangat menggema, kami tidak takut dengan Brody. Kalian semua, dengarkan aku. Ayo kita serbu bersama-sama, para penjaga ini pasti tidak akan bisa menghentikan kita. Suara itu berasal dari pria berusia sekitar 30 tahun. Dia berpakaian serba hitam dan bertubuh besar, gayanya seakan-akan tidak takut dengan apapun. Keempat penjaga itu pura tenaga dalam, sama seperti aku. Kalian semua ikuti aku, kita terobos masuk. Aku kenal baik dengan Brody, dia pasti mau bertemu denganku. Kalian tidak percaya? Kalau begitu mari aku perlihatkan kekuatanku. Brak, lantai yang terbuat dari batu seketika hancur menjadi sebuah lubang yang sangat dalam. Hebat, ayo kita masuk bersama. Karena tidak begitu mengerti dengan situasi yang terjadi, banyak di antara mereka yang hanya ikut-ikutan menerobos ke dalam. Hanya dalam sekejap sudah ada sekitar 50-60 orang yang tergabung. Pria berpakaian hitam itu jadi merasa semakin angkuh, dia memimpin belasan orang lainnya dan menyerbu pintu gerbang. Semuanya, maju. Masalah ini akan selesai begitu kita bertemu dengan Brody. Serbu. Ayo kita ikut masuk. Aku ingin bertemu dengan tim investigasi. Impianku sebentar lagi akan menjadi kenyataan, maju terus. Lebih dari 50 orang menyerbu pintu gerbang bagaikan sekumpulan kuda liar. Namun tiba-tiba, siapa yang berani membuat keributan di tempat ini? Terdengar suara yang serak disusul oleh terpaan angin yang kencang bagaikan angin topan menyapu bersih kerumunan tersebut. Bahkan pria yang berbaju hitam yang kekuatannya mencapai pura tenaga dalam itu juga ikut terbanting dan terluka parah. Jason yang melihat dari kejauhan pun tercengang, dalam hatinya dia berpikir pasti orang ini memiliki kekuatan setidaknya jembatan internal, atau mungkin lebih tinggi dari itu. Kalau Jason sampai terkena terpaan angin topan itu, dia sendiri juga pasti tidak akan bisa menahannya. Di sana Jason melihat seorang pria tua dengan rambut penuh uban, di sampingnya juga ada sepasang pria dan wanita yang masih cukup muda. Pria tua itu datang ke depan pintu gerbang dan berkata, kalian sudah berani bersikap kurang ajar pada Didi. Didi itu dulunya adalah muridku.
Didi, apakah yang dia maksud itu Brody? Orang yang berguru di bawah aliansi armori dan juga gerbang mistik, ternyata adalah murid dari kakek tua ini, sungguh mengerikan. Pria berbaju hitam itu bangkit kembali dan menatap si kakek tua dengan penuh rasa takut, namun dia tetap memberanikan diri untuk bertanya, jangan bicara sembarangan kamu, memangnya kamu itu siapa? Aku Westin dari kota LZ. Dulu ketika Vernon merajalela di kota KZ, Westin pernah melawannya sekali dan membuat Vernon nyaris saja kehilangan nyawa. Dan sejak saat itu Vernon mengurung dirinya selama belasan tahun. Nama Westin sangat dikenal di 3 kota besar. Baik di KZ maupun ZH, tidak ada yang bisa menjadi lawan seimbang Westin. Semua orang begitu mengaguminya sampai dia dijadikan sebuah legenda. Ternyata Westin, ya, seorang legenda bela diri yang terkenal di 3 kota. Aku tidak menyangka orang seperti dia juga datang hari ini. Sepertinya hari ini kita tidak mungkin bisa masuk ke istananya Brody. Lebih baik kita pulang saja. Satu persatu dari mereka mulai mundur dan menjaga jarak karena takut membuat Westin marah. Pria berbaju hitam yang menjadi provokator itu pun berlutut, ternyata Pak Westin. Namaku Darius, maafkan aku yang tadi tidak sopan. Tolong maafkan kesalahanku. Seusai berbicara, Darius langsung sembah sujud dan tampak sangat ketakutan. Dirinya yang sudah mencapai pura tenaga dalam itu tidak lebih dari butiran debu ketika berhadapan dengan Westin, jelas mana berani lagi dia bertindak seenaknya. Westin tidak berkata apa-apa, dan malah pemuda yang ada di sampingnya yang berkata, guruku sudah lama tidak keluar, tapi begitu keluar malah bertemu dengan orang yang tidak tahu sopan santun seperti kamu. Biar kubunuh kalian sebagai hukumannya. Pemuda itu mengangkat tangan kanannya dan memanggil angin ribut yang sangat mengerikan. Ampun, tadi aku tidak tahu kalau itu Pak Westin, maafkan aku, tolong ampuni nyawaku ini. Seru Darius. Tobias, cukup, hari ini tim investigasi datang, lebih baik kita jangan sampai membunuh orang di depan mereka. Yang ada malah membuat kita terkesan tidak menghormati mereka, kata Westin. Mendengar nasihat Westin, pemuda yang bernama Tobias itu pun menghentikan aksinya. Pergi sana jauh-jauh, kata Tobias. Terima kasih banyak, Pak Westin. Tobias berdiri di samping Westin, matanya menyapu ke sekelilingnya dan berkata, Brody adalah muridnya guru, dan hari ini guru ingin bernostalgia dengannya. Kalian semua yang tidak ada kepentingan lebih baik pergi sekarang juga. Kalau kalian masih tidak mau pergi dan merusak suasana, aku tidak akan mengampuni kalian. Bersambung.